Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan elmekteknologi.com. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan proyek sistem monitoring kualitas air ya, sama seperti video-video sebelumnya. Cuman di sini bedanya adalah membership function yang digunakan. Kalau yang biasanya ada 3 membership function untuk setiap input dan setiap output. Nah, untuk kali ini membership functionnya berjumlah 7 untuk inputan maupun untuk outputan. Nah, adapun sensor yang digunakan di sini hanya 2 sensor, sensor pH dan sensor suhu. Ya. Untuk komponen yang lainnya, di sini kita menggunakan power supply 12 volt, kemudian kita turunkan dengan buck converter. Kita baca sensornya, di sini ada sensor pH untuk deteksi pH. Ini ada sensor suhu dengan menggunakan DS18B20. Kemudian di sini kita menggunakan Node MCU untuk media perantaranya pengirim data online melalui website. Nah, kemudian di sini adalah relay control ya, yang digunakan untuk menyalakan 2 solenoid untuk mengaktifkan buffer up dan down. Kemudian di sini ada heater ya, heater. Kemudian nanti kita uji cobanya kita menggunakan 2 pH buffer ya, pH buffer 4 dan 7. Kemudian di sini ada air es untuk ngetes sensor suhunya aktif ketika heaternya aktif ketika sensor suhunya mendeteksi kurang dari 24 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, terlebih dahulu di sini saya jelaskan ya untuk websitenya. Ini adalah website yang sudah kita buat ya. Kita login terlebih dahulu, kemudian kita pilih perangkatnya. Nah, ini perangkatnya kita adalah perangkat 1, kita tunggu sampai datanya tertampil teman-teman. Nah, ini data real time-nya ya. Kemudian jika ingin cek historinya, bisa kita cek historinya langsung di sini ya. Tanggal berapa kita tampilkan di sini nanti. Nah, seperti ini sudah tampil dan kita bisa ekspor datanya juga. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk di tampilan LCD ini ada beberapa parameter ya. Parameter yang pertama di baris yang pertama ini adalah sensor suhunya, nilai dari sensor suhunya. Kemudian yang kedua ini adalah nilai dari pH-nya. Dan yang ketiga itu adalah counter waktunya. Ini ada counter waktunya, dan yang ini satu ini adalah koneksinya. Nah, untuk aktivasi dari buffernya ini saya lakukan setiap 1 menit agar cairan pH buffernya itu terlarut dulu dalam air gitu ya. Jadi tidak langsung diberikan seketika itu, tetapi nunggu larut dulu, kemudian baru dicek yang berikutnya. Kemudian yang 1 dan 0 ini adalah kondisi wifi-nya. Jadi kalau misalnya Node MCU-nya kita terkoneksi dengan wifi, nilainya 1, jika tidak nilainya 0. Nah, bisa cek di sini. Nah, ini adalah data real time-nya teman-teman. Kemudian untuk fazinya sendiri ya, ini kita punya 2 inputan ya, suhu dan pH, dan outputannya ini ada 3, ada pH buffer up, buffer down, sama untuk pemanasnya. Nah, masing-masing dari inputan dan outputan ini mempunyai 7 membership function ya. Contohnya ada suhu, sangat dingin, dingin, sedikit dingin, normal, sedikit panas, panas, dan sangat panas. Nah, kemudian untuk buffer up-nya di sini ada kosong, artinya relaynya mati ya, tidak memberikan buffer ke bak penampungan. Kemudian ada sangat sedikit, sedikit, normal, banyak, lebih banyak, dan sangat banyak. Nah, perbedaan masing-masing ini adalah berdasarkan waktu. Jadi ini nanti aktivasinya hanya berdasarkan delay ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang selanjutnya untuk rule base-nya di sini kita mempunyai berapa ya? 49 rule base ya, karena di sini ada 7, berarti 7 pangkat 2, berarti ada sekitar 49 kemungkinan. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba ya, kita coba jalankan ya, sambil kita monitoring secara online. Nah, di sini kita coba ini suhunya terlebih dahulu. Nah, kita coba di sini, ini kan pemanasnya posisi off ya teman-teman ya, posisi off. Sekarang kita coba suhunya ini kita taruh di ini apa namanya, di air dingin ya, air es. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini heaternya aktif gitu ya, heaternya aktif sehingga ini akan pemanasnya berfungsi.
Nah, kemudian yang selanjutnya kita coba baca sensor pH-nya ya teman-teman ya. Nah, ini sensor pH-nya posisinya adalah asam ya, asam. Kita hubungkan di sini teman-teman. Nah, ini nilainya ya. Nah, seperti itu. Jadi nilainya turun, pH-nya turun teman-teman. Nah, kita tunggu nanti di sini statusnya akan menjadi asam pH-nya. Nah, ini grafiknya turun. Nah, kita tunggu selama 1 menit. Ketika 1 menit ini selesai, maka relay ini akan aktif teman-teman ya. Ini pemanasnya masih aktif. Kita tunggu 1 menit ya. Ini kurang 6 detik lagi. Nah, ini pH-nya aktif ya. Dia pH buffer up karena posisinya sekarang ini lagi asam, berarti buffer up-nya itu aktif selama 120 milisecond seperti itu. Nah, bagaimana kalau kondisinya normal ya? Nanti normal secara otomatis kondisi pompanya juga tidak akan aktif seperti itu ya. Jadi kondisi pompanya ini menyesuaikan teman-teman. Nah, ini nanti buffernya bisa dilewatkan dari sini ya, dari sini seperti itu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menonton video LMAX selesai. Jika teman-teman ingin membuat proyeknya, langsung saja hubungi kami di lmaxteknologi.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.